Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko Bank Syariah saya yang sangat cantik, Ibu Binti Mutafarida, atas tugas yang sudah diberikan. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita berkenalan dulu. Kalau kata pepatah mah, tak kenal maka tak sayang, tak dekat maka tak jadian. Perkenalkan, nama saya Indrian Rulailia dengan nomor NIM 22402071 yang akan membawakan materi yang bertemakan filosofi manajemen resiko. Kata pengantar dan filosofi. Resiko dan hidup merupakan dua kata yang menyatu dan tidak bisa hadir kecuali bergandengan. Hidup yang diupayakan manusia memiliki arti melaksanakan tindakan dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak sempurna. Kehidupan karenanya mengandung ketidakpastian, dan dari ketidakpastian inilah resiko berasal. Jika saja semua hal dapat dipastikan, maka manusia selalu dapat menghindari apa yang tidak diharapkan dan selalu memperoleh apa yang diinginkan. Hidup dalam dunia tanpa resiko menghilangkan sebagian alasan bagi manusia dalam memberikan segenap kemampuan dan upayanya untuk bertahan hidup. Kehidupan menghadirkan resiko, dan resiko yang muncul memiliki dinamika yang mencerminkan kehidupan itu sendiri. Hubungan saling memperkuat ini bagaikan perlombaan yang menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan di garis akhirnya. Manusia berupaya meningkatkan kualitas hidupnya dengan jalan ekonomi, dan dalam dunia kini ekonomi bergulir di atas roda gigi industri keuangan. Upaya memutar roda ekonomi ini menghasilkan residu yang jika tidak ditangani dengan baik dapat memperlambat bahkan menghentikan gerakan roda gigi industri keuangan. Residu ini dapat dikelola dengan melaksanakan manajemen resiko. Maka dari itu, manajemen resiko memastikan kelancaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, sehingga diperoleh filosofi meminimalkan hasil yang merugikan, sehingga meningkatkan nilai pemegang saham dengan menyeimbangkan resiko dan imbalan secara efektif. Pengertian manajemen resiko menurut beberapa ilmuwan. Yang pertama, menurut Zainul Arifin, manajemen resiko adalah pengambilan resiko yang rasional dalam keseluruhan proses penanggulangan resiko, termasuk risk assessment, sebagaimana tindakan-tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan dan kontrol resiko. Yang kedua, menurut Ferry and Idrus, di dalam bukunya Manajemen Resiko merupakan metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami esensi dari manajemen resiko adalah suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis resiko, bagaimana resiko itu terjadi, dan mengelola resiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian, atau usaha untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, dan usaha seorang manajer untuk mengatasi kerugian secara rasional agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sementara itu, untuk tujuannya sendiri adalah yang pertama, melacak sumber-sumber resiko, yakni manajemen resiko adalah guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan informasi resiko bagi organisasi. Yang ketiga, meminimalisir kerugian akibat terjadinya resiko. Setelah resiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan resiko perlu melakukan upaya agar resiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam hal ini, manajer resiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan resiko, seperti melenyapkan potensi, meminimalisir, atau mentransfer resiko ke pihak lain. Yang keempat, memberikan rasa aman bagi stakeholder. Stakeholder di sini bukan hanya sebatas satuan kerja saja, tapi juga pegawai, rekanan masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan organisasi. Terakhir, tujuan manajemen risiko adalah agar organisasi bisa berkembang dengan stabil sesuai target kerjanya. Dengan adanya proses manajemen risiko, organisasi bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam tujuan organisasi. Meski mempunyai tahapan panjang dan berkelanjutan, faktanya proses manajemen risiko adalah salah satu komponen pengelolaan bisnis terpenting yang bisa melindungi perusahaan.